Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya kalian? Maaf, tadi Ibu tidak bisa masuk Google Meet dikarenakan laptop Ibu sedang ada trouble ya. Mikrofon Ibu nggak bisa, jadi suara Ibu tidak terdengar di Meet kalian. Nah, di video ini Ibu bakal jelasin mengenai materi hari ini, yaitu fitur-fitur pada Microsoft Word ya. Microsoft Word itu salah satu bawaan dari Microsoft Office ya. Merupakan sebuah perangkat lunak pengolah kata. Nah, pada minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas mengenai paragraf ya, paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan sebagainya. Dari hasil yang telah kalian kumpulkan, Ibu melihat bagaimana kalian bereksperimen menggunakan Microsoft Word itu ya. Jadi ada juga yang tidak sesuai dengan aturan perintahnya, padahal Ibu sudah memberikan formatnya mengenai ukuran paragrafnya, spasinya, jenis tulisannya, dan memasukkan background ya atau gambar disisipkan di sebuah paragrafnya. Mungkin dari kalian ada yang belum mengerti ya dari penggunaan Microsoft Word ini. Nah, Ibu hari ini mau jelasin mengenai pemanfaatan ya fitur-fiturnya. Coba dilihat di sini ada Microsoft Word 2013. Di atas sini ada terdapat Quick Access Toolbar ya di sini. Nah, di sini terdapat gambar Microsoft Word-nya. Terus ini yang ungu ini adalah button save ya. Dan yang ini merupakan simbol printer. Nah, ada juga bagian ribbon yang terdiri dari beberapa button yaitu Home, Insert, Design, Pack Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Nah, di sebelah sini juga ada ribbon Display Option, Minimize, Maximize, dan Close. Ini buat mengecilkan tampilan Microsoft Word, memperbesar atau menutup ya dari aplikasi ini. Kemudian ada akun akses, ini adalah nama akun kalian berdasarkan email atau akun Microsoft ya. Di situ ada rules nih, di sini penggaris, ini merupakan untuk mengatur ukuran daripada kertas itu ya. Kemudian ada grup ribbon. Grup ribbon ini terdiri dari font dan paragraf. Font fungsinya untuk apa? Untuk mengganti nih ya jenis fontnya, mau diganti Calibri atau Arial Black atau Times New Roman. Terus ukurannya kalian bisa ganti di sebelahnya ada 11. Nah, jika kalian klik itu di situ ada beberapa ukuran sampai dengan 60 juga ada ukurannya. Nah, di bawahnya ini ada lagi scroll bar, ini buat menggeser ya kertasnya. Terus ada zoom control untuk memperbesar kertasnya. Kemudian ada web pack layout. Nah, di sini untuk memasuk ke dalam website ya. Ada print layout juga, di sini ada membagi menjadi beberapa bagian daripada kertas itu. Ada read more untuk membaca ya kegunaannya. Language untuk mengganti bahasa. Nah, di situ juga ada pack number in document. Di situ kalian bisa lihat ada beberapa halaman yang ada di Microsoft Word. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu ada Quick Access Toolbar. Di sini untuk apa? Kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Contohnya seperti save, undo, dan redo. Nah, yang di atas coba bisa kalian. Nah, itu ribbon, titel, kalian bisa baca nih penjelasannya ya. Ibu udah share ini materinya di website, silahkan kalian baca sendiri, hafalkan mengenai fungsi-fungsinya. Dan lanjut ke tampilan menu pack layout ya. Di tampilan pack layout ini terdapat jika kalian klik ya, terdapat orientation. Nah, jika kalian klik lagi, ini untuk apa orientation? Untuk mengatur jenis kertasnya. Kalian bisa mengatur potret ya, berdiri atau landscape nih, kertasnya tiduran. Nah, di sini juga kalian bisa coba dilihat ada ukuran-ukuran kertas dari A5 sampai dengan folio ya.
Kalau A5 semakin ukurannya besar itu semakin kecil ya, sedangkan kalau A3 itu malah besar kertasnya. Nah kemudian ukuran standarnya itu ada A4 yang sering digunakan pada Microsoft Word, ukuran bakunya ya. Terus ada apa lagi, di pack layout ini ada size. Nah kalian bisa mengatur sendiri di size ini dengan cara apa nih, kalian klik pack layout kemudian margin, lalu setelah margin itu ada kan ukurannya narrow, moderate, wide, mirror atau office. Nah kalau untuk kalian memberikan ukuran sendiri, kalian bisa klik custom margin, kemudian situ masukin di gutter sama gutter position ya, top left sama bottom sama right-nya berapa, misalnya 4 cm disamain aja, bottom sama right-nya 3 cm. Nah kemudian setelah kalian masukin, udah di input ukuran kertasnya, kemudian klik button OK. Selanjutnya ada tampilan tadi di home itu ada font ya. Di font ini fungsinya untuk apa? Nah, yang pertama untuk ada untuk tadi yang ibu udah sebutin, mengatur jenis tulisan, terus ukuran huruf, apalagi font color berarti untuk mengganti nih. Di sini bisa kalian di bawah sini ada kan B nih, B itu untuk bold, jadi Ctrl B itu kalian untuk mempertebal tulisannya ya. Terus Ctrl I kalian bisa kontrol bebarengan dengan button kontrol, dan I itu kalian untuk mengatur paragraf menjadi miring ya. Kemudian Ctrl U kalian bisa membuat tulisan menjadi menggunakan garis bawah seperti ini. Nah, kalian di font bisa mengubah-ubah tulisannya atau mengubah warnanya nih. Kalian bisa klik yang di automatic ya, warna. Di situ kalian bisa pilih pakai warna apa. Kemudian apa nih, text hide color. Nah, di sini untuk memberikan background pada belakang tulisannya, kalian bisa ganti tuh pakai warna kuning, hijau, atau warna aqua, ungu, biru, terserah kalian. Di sini ya, untuk menebalkan font klik bold atau dengan menekan tombol Ctrl plus B. Untuk mengirimkan font klik italic atau dengan menekan tombol Ctrl plus I bebarengan. Kemudian sini untuk mengubah jenis huruf ya, change case. Nah kalian bisa menekan tombol Shift plus F3 berkali-kali lalu muncul perubahan kalian, atau bisa langsung klik aja nih di home, kemudian ada button A besar dengan A kecil ini, kalian bisa pilih tuh mau lowercase atau uppercase atau toggle case gitu. Nah sekarang untuk mengatur jenis paragraf, nah kalian bisa buat dulu paragrafnya, terus kalian blok tuh Ctrl plus A. Nah di situ kalian bisa atur tulisannya justify atau elegant left, center atau elegant right ya. Nah di sini untuk format paragraf seperti di atas nih ya. Coba lihat justify kayak gini aturan paragrafnya, elegant left seperti ini, center seperti ini, elegant right seperti ini. Oke, sekarang penggunaan pada buttonnya ya. Justify digunakan untuk memformat paragraf dari rata kanan menjadi rata kiri melalui klik tombol icon yang seperti ini, atau menggunakan shortcut Ctrl plus J. Kemudian elegant left digunakan untuk memformat paragraf rata kiri. Jadi buttonnya seperti ini yang kalian klik, atau menggunakan shortcut Ctrl plus L. Center digunakan untuk memformat paragraf rata tengah melalui klik icon ini, atau menggunakan shortcut Ctrl plus E. Kemudian elegant right, nah untuk memformat paragraf menjadi rata kanan, misalnya digunakan untuk membuat tulisan bahasa Arab, bisa menggunakan Ctrl plus R. Ketika sudah memformat jenis paragraf, kalian juga pasti membuat spasi ya, agar paragraf itu rapi. Nah yang kemarin banyak juga yang tidak dirapikan spasinya. Kalau untuk merapikan spasi, kalian bisa letakkan kursor kalian ya di teksnya, kemudian di blok ya teksnya.
di Ctrl A, kemudian kamu pilih nih di sebelah aturan paragraf itu sebelahnya ada yang aturan paragraf tapi ada garis panah ke atas sama garis panah ke bawah ini, buttonnya yang ini. Nah, terus kamu bisa pilih tuh aturannya berapa. Nah, yang kemarin kan 1,5 disuruhnya. Nah, kamu checklist aja yang 1,5 ini. Kemudian klik OK ya. Nah, itu caranya begitu. Kemudian membuat bullets itu membuat simbol-simbol pada tulisan. Nah, jika kalian ingin memberikan simbol-simbol pada setiap tulisan kalian, setiap barisnya, kamu bisa memanfaatkan fitur bullet ini. Nah, ini terdapat di mana? Fitur bullet ini nih di atas ya, di sini. Di sini ada fitur bullets. Yang ada titik-titik sama garis-garis itu. Nah, di fitur itu kalian bisa pakai bullets digunakan untuk merinci uraiannya, tidak harus berurutan. Kalian klik aja ikonnya, kemudian nanti bakal ada tampilan bulat ini. Selain bulat, ada apa aja kalian bisa pilih, ada bentuknya segitiga atau bentuknya logo-logo gambar gitu. Atau kamu bisa pakai numbering angka ya, digunakan untuk merincikan uraian. Biasanya digunakan untuk apa numbering ini? Membuat sebuah bab ya, bab pada makalah. Nah, kamu bisa pakai format numbering ini. Atau untuk membuat sebuah teks prosedur ya, misalkan urutan langkah-langkah menggunakan angka ya. Terus find replace. Nah, kamu bisa juga klik home, kemudian klik Ctrl plus F. Nah, ini untuk editingnya. Kamu untuk mempermudah pencarian. Misalnya kamu mau cari di paragraf kamu kata simulasi digital. Nah, dengan klik Ctrl plus F, lalu diketik situ kamu simulasi digital. Nah, nanti kata simulasi digital itu akan di garis kuning atau diwarnain. Nah, kemudian ada apa lagi? Fitur-fiturnya. Nah, fitur pada identasi, pada rules ya. Kamu bisa pakai rule ini dengan cara kamu pilih tab view ya, pilih button view, kemudian beri tanda centang pada rule. Ada 4 penanda identasi yang dapat diatur, yaitu yang pertama, first line indent marker berfungsi untuk mengatur awal baris dalam setiap paragraf agar menjorok ke dalam. Nah, kamu bisa pakai first line indent marker. Kemudian ada hanging indent marker berfungsi untuk mengatur awal baris pada semua baris setelah baris pertama dalam paragraf. Kemudian ada left indent marker berfungsi untuk mengatur letak awal baris seluruh paragraf termasuk awal baris pertama. Nah, yang mana nih? Ini first line indent marker nih. Kamu bisa geser aja tuh. Right indent markernya bisa digeser juga ke depan. Kemudian ada hanging indent markernya juga bisa digeser. Kemudian terakhir right indent marker berfungsi untuk mengatur jarak pada batas kanan paragraf. Nah, selanjutnya kamu juga bisa bikin table pada Microsoft Word ini. Caranya gimana? Table ini kan berfungsi untuk memasukkan sebuah data ya. Kamu klik aja button insert, kemudian pilih table. Nah, di table ini kamu pilih kalau row kan baris, kalau kolom kolom. Nah, di sini kamu buat kalau baris itu berarti kemana? Dari kanan ke kiri. Kalau kolom dari atas ke bawah ya. Tuh yang di garis merahin ini kolom namanya. Yang di biru ini namanya baris. Kemudian yang warna hijau ini namanya cell. Nah, kamu tentuin aja di situ di table nih, di format. Kamu mau berapa rows-nya, mau berapa kolomnya di situ. Nah, seperti ini. Kemudian kamu isi pakai data. Terus untuk menambahkan baris, kamu bisa taruh kursornya di salah satu angka di situ, kemudian di enter aja ya, nanti nambah sendiri ya. Nambah satu baris kolom tabelnya. Terus untuk apa lagi nih?
mengurangi baris ya, kamu bisa pakai tab layout ya yang ada pada button, atau bisa aja kamu blok barisnya, kemudian kamu klik delete cell, kemudian delete entry row, kemudian klik button OK. Coba di situ dilihat lagi. Nah, untuk mendesain ya sekarang, untuk mendesain tabelnya agar berwarna, agar tampilnya cantik ya, kamu bisa memanfaatkan style pada tabel. Contohnya kayak gimana? Kamu pilih button design, kemudian kamu situ pilih ya mau pakai yang mana. Nah, misalnya kamu klik salah satunya nih, kamu klik yang ini, kemudian bakal muncul seperti ini tampilan tabelnya berwarna. Nah, kemarin juga paragrafnya masih masih sangat-sangat pokoknya kosong gitu karena kamu tidak memasukkan gambar ya. Kamu bisa masukin gambar pada di Microsoft Word ini dengan cara apa? Pilih tab insert, kemudian pilih picture. Nah, kalau kamu klik online picture di situ untuk mencari gambar dari internet. Kemudian jika ingin mencari gambar dari PC, kamu bisa aja cari di local disk-nya atau di picture kalian dari bawaan PC-nya. Kemudian jika sudah ketemu gambarnya, diklik lalu klik insert ya. Nah, di tampilan insert ini ada apa aja? Ada shapes juga. Shapes juga digunakan untuk apa? Untuk panah atau kotak atau diagram alir. Ada juga smart art ya. Untuk list, proses atau cycle. Kemudian ada chart ya, grafik ya. Kemudian ada screenshot juga di situ. Terus ada apa lagi nih? Penggunaan kolom. Nah, misalnya kamu udah jadi ini satu halaman kertas kalian itu penuh dengan tulisan. Nah, kamu mau dijadiin 2 nih, kamu bisa aja klik pack layout ya, button pack layout. Kemudian atur kolomnya menjadi 2. Nah, dalam satu kertas itu jadi kayak koran gitu, ada 2 kanan dan kiri tulisannya. Kemudian ada format header dan footer. Footer di bagian bawah setiap dokumen, kemudian header di bagian atas. Header biasanya buat kop surat, buat apa itu ya. Kamu bisa klik 2 kali di atas. Terus kamu bisa juga di situ di header memasukkan halaman ya, atau kop surat pada kalau kalian bikin pembuatan surat ya. Terus ada juga tampilan apa? Nah, di footernya juga sama, kamu bisa pakai halaman di situ ya. Atur halamannya bisa. Ada simbol equation dan simbol itu klik insert, kamu bisa klik insert kemudian klik equation di paling kanan pojok itu. Nah, di situ untuk memasukkan simbol-simbol matematika yang tidak kalian temukan pada keyboard kalian. Nah, di situ ya. Bisa otomatis, ada fraction, ada script, ada radikal, ada integral. Nah, simbol-simbolnya kamu cari di sini aja. Nah, ini cara pembuatan daftar isi seperti ini. Setelah itu apalagi yang terakhir? Nah, bagi kalian yang tidak mengerti caranya ngeprint, nah, kalian bisa klik Ctrl plus P ya, itu print ya, atau kalian klik file kemudian kalian pilih button print ini. Kalian atur dulu copiesnya mau berapa halaman yang di print, terus scanner. Nah, di sini atur di printer propertiesnya itu merek printer kalian apa, disambungin. Kemudian kalian setting ya print all page-nya mau berapa halaman. Terus kertasnya potret atau landscape, kemudian jenis ukurannya ya letter atau A5 atau legal. Nah, setelah selesai kalian atur, baru klik button print ini.
Nah, seperti itu cara penggunaannya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja tanyakan melalui kontak Ibu atau melalui grup ya. Nanti di grup. Semoga kalian tidak hanya mengerti tapi kalian praktekkan juga di sini ya. Kan kemarin sudah mencoba praktek tapi belum maksimal tuh karena kamu tidak sesuai ya. Ada yang belum sesuai dengan format yang Ibu kasih di situ. Oke, kalian coba-coba buka lagi Microsoft Word-nya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.